Najwa Shihab pernah berkata bahwa pendidikan adalah awal dari perubahan. Tanpa pendidikan tidak akan ada yang namanya peradaban. Maka dari itu pendidikan di era industri memegang peranan krusial bagi keberlangsungan Indonesia Emas 2045. Tetapi bagaimana jika kualitas sumber daya manusianya lah yang menghambat terwujudnya Indonesia Emas 2045? Akankah benar bonus demografi dapat terwujud? Remaja dianggap sebagai generasi cerdas yang memiliki peran penting dalam pendidikan berkualitas dan siap menghadapi bonus demografi di Indonesia. Namun ironisnya, dunia pendidikan di Indonesia masih diwarnai dengan berbagai permasalahan yang menghambat pencapaian cita-cita luhur tersebut. Salah satu yang paling memprihatinkan adalah maraknya kasus kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022 meningkat sebesar 15,2% dari tahun sebelumnya. KPAI juga pada tahun 2024 menjelaskan tentang peningkatan kasus bullying di dunia pendidikan. Dengan presentasi dari 141 kasus yang terjadi di dunia pendidikan sebesar 4,8%, moral yang baik adalah kunci terwujudnya generasi cerdas untuk Indonesia Emas 2045. Namun keberagaman Indonesia tercoreng dengan munculnya bibit-bibit intoleransi di sekolah. Sebagai seorang remaja yang nantinya akan menjadi pemimpin negara, tentu permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi keberlangsungan Indonesia Emas 2045. Maka dari itu, dengan aplikasi Quick Response Action, yang berarti aksi cepat tanggap dengan menangani kasus 3 dosa besar pendidikan, dan fungsi pertama yaitu fungsi legislasi. Sebagai seorang legislator, langkah pertama yang saya lakukan adalah merevisi UUD nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang merupakan salah satu landasan utama untuk mengatur berbagai hal terkait penyelenggaraan pendidikan termasuk hak dan kewajiban peserta didik sekolah, guru, serta lembaga pendidikan. Dalam hal ini, UUD ini memiliki relevansi yang besar dalam menanggapi isu-isu seperti kekerasan seksual, bullying, dan intoleransi di lingkungan pendidikan. 2. Fungsi anggaran. Saya akan mengalokasikan sebagian besar APBN untuk mendukung fasilitas yang ada pada Quirection, agar aplikasi tersebut dapat digunakan dengan baik dan meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan organisasi non-pemerintah. 3. Fungsi pengawasan. Saya akan mengawasi dan memastikan tentang keberlangsungan KUHP mengenai kasus kekerasan seksual, bullying, dan intoleransi, sesuai dengan UUD yang berlaku pada kasus tersebut, sehingga korban yang melapor pada Quirection mendapatkan penanganan yang baik dan mengevaluasi kasus dari awal hingga akhir untuk melihat setiap langkah yang diambil sesuai dengan prosedur. Seperti kita ketahui bahwa tingginya persentase kasus kekerasan seksual, bullying, dan intoleransi di Indonesia nantinya akan berdampak buruk pada generasi muda. Maka itu, pentingnya peran pendidikan dalam memberantas kasus tersebut, guna membentuk generasi cerdas dengan pendidikan yang berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.